al mautu kal ghorik, orang mati itu seperti tenggelam, seperti orang yang tenggelam. Jadi kalau kita melihat atau mungkin pernah mengalami rasa tenggelam itu, bagaimana tidak enaknya tangan menggapai ke sana kemari. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa al mautu kal ghorik itu orang mati itu betul-betul membutuhkan pertolongan, gitu. Membutuhkan pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama bani Adam ala sairil makhluqat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi akramahullahu bi syafa'at wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim yang kami taati, wabil khusus yang tengah hadir di studio NO TV Turen, panjenenganipun Gus Afif Badrul Munib. Sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makin seger mawon Gus. Alhamdulillah, nih makin seger, makin puasa makin seger. Walaupun dalam suasana puasa, Gus Afif masih seger, alhamdulillah. Para pemirsa NO TV Turen, ketemu kembali dalam acara ngaji online MBC NO Turen yang dipancarkan melalui channel YouTube NO TV Turen. Oleh karena itu, sebelum berlanjut kepada ngaji bersama Gus Afif Badrul Munib, kami mohon panjenengan semua ikhlas untuk bersedekah, subscribe, dan tekan tombol loncengnya klunting agar kita istiqomah untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Akan dijelaskan oleh panjenenganipun Al-Mukarram Gus Afif Badrul Munib. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sangat saya muliakan pemirsa NO TV Turen dimanapun berada, yang saya hormati moderator kita Ustadz Solihin. Alhamdulillah beliau setia untuk mengkawal kita di program ngaji online bersama MBC NO Turen ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, sehingga sampai nanti akhir di bulan Ramadan bisa senantiasa untuk mengkawal acara ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita membacakan rasa syukur kita masih diberikan kesempatan pada sore hari ini, pada malam hari ini ya, pada malam hari ini untuk mengkaji online di meski suasana pandemi tidak menghalangi kita untuk thalabul ilmi fi syahri Ramadan. Mudah-mudahan yang kita laksanakan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat serta salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kehadirat junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing mengenalkan kita melalui ajaran agama Islam. Pada malam hari ini, di malam yang penuh berkah ini, saya akan membawakan materi tentang perlunya kita untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Mungkin di antara kita, di antara saudara kita, mungkin kita sendiri juga punya kerabat, baik itu sahabat, teman, ataupun siapapun yang mungkin wafat mendahului kita. Dikala mereka masih hidup di dunia, dikala mereka menderita, tentunya kita akan semampunya untuk menolong mereka. Apakah itu mereka tertimpa penyakit, tertimpa sakit, atau apapun yang tidak mengenakan, pasti kita akan berusaha menolong saudara kita itu atau teman kita itu. Ini misalkan kita mengalami kejadian bahwa saudara kita atau teman kita yang kita kasih itu
wafat meninggalkan kita. Ternyata kejadian itu lebih sangat membutuhkan untuk pertolongan kita. Artinya kalau di masa hidup mungkin pertolongan itu kelihatan amat sangat berarti karena kita langsung melihatnya. Akan tetapi pada hakikat sebenarnya kalau mereka wafat lebih membutuhkan daripada waktu saat mereka hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda dalam salah satu hadis beliau bahwa al mautu kal ghorik, orang mati itu seperti tenggelam, seperti orang yang tenggelam. Jadi kalau kita melihat atau mungkin pernah mengalami rasa tenggelam itu, bagaimana tidak enaknya tangan menggapai ke sana kemari. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa al mautu kal ghorik itu orang mati itu betul-betul membutuhkan pertolongan, gitu. Membutuhkan pertolongan. Mungkin kita perlu mengkaji bagaimana cara supaya cara menolongnya. Mungkin cara menolongnya apakah itu bagaimana mulai awal daripada sahabat kita atau saudara kita atau teman kita itu meninggal, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka. Dan kita harus sadar untuk punya keinginan untuk menolong ya. Karena kalau yang masih hidup dengan sampaikan tadi misalnya kena sakit, kena musibah kan pribadinya masih bisa berusaha. Masih bisa berusaha. Tapi ketika sudah mati seperti orang tenggelam, jadi menggapai ke sana kemari, menggapai ke sana kemari tenggelam, itu sangat membutuhkan pertolongan. Nah, ini kiat yang pertama. Ini banyak sekali kitab yang mengkutip. Jadi ini saya bawa kitab-kitabnya. Ini yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara kita yang telah meninggal. Ini mulai proses awal itu sudah bisa disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Itu kitab Tuhfatul Muhtaj, juga ada kitab Nihayatul Muhtaj. Itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang dikutip oleh banyak sekali ulama mengutip hadis ini, bahwa Rasulullah pernah bersabda, man akhoda min turobil qabri halat dufina. Jadi kalau kita mau mengambil tanah kubur, ketika sahabat atau teman kita itu mau dikuburkan, diambillah tanahnya. Tanahnya mungkin berapa kepal, itu fil qabri, jadi tanahnya haladufina. Jadi ketika mau dikuburkan, dengan dibacakan di sini, disuruh membacakan wa qara'na inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi surat inna anzalna itu adalah surat yang sangat pendek. Ini membacanya pun juga pendek sekali. Sab'a marrah. Jadi 7 kali, cukup 7 kali. Jadi dibacakan terus ditiupkan ke tanah itu menurut Rasulullah. Ini bukan ilmunya dukun ini, meskipun ini langsung berdasarkan hadis dari Rasulullah. Walaupun kelihatannya seperti orang mendukun ya, karena ada suwunya. Tapi ini Rasulullah juga langsung melalui hadis beliau, dikutip banyak kitab oleh ulama-ulama besar. Ini mengatakan seperti itu, dan tanah itu waja'alahu ma'al mayyit. Dijadikan tanah itu bersatu dengan mayit yang telah ditiup itu tadi. Tanah yang telah ditiup fi kafanihi, dicampur dengan kafannya, au qabrihi, atau dikuburnya. Lam yu'adzab dalikal mayit. Jadi mayitnya itu otomatis tidak diadab. Ini sangat penting sekali. Betapa menderitanya mayit kalau di alam kubur itu diadab, karena nanti mulai dikuburkan sampai ila yaumil qiyamah, kuburannya itu akan menjadi hufaran min hufarin niron, salah satu lobangan dari lobangan api neraka. Nah, ini sangat berbahaya sekali, karena Rasulullah sendiri pernah mensiratkan dalam masalah satu hadis bahwa jikalau mayat itu di kuburannya sendiri sudah tidak enak, terusannya itu nggak enak. Jadi sesuatu yang sangat ringan, hanya baca inna anzalnahu fi lailatul qadar di tanah 7 kali, ditiupkan, dicampurkan, dikuburkan bersama mayit pada proses awal, itu sudah membebaskan dari siksa kubur. Jadi insya Allah kuburnya menjadi pertamanan surga ya. Min riyadil jannah. Jadi tidak usah beli yang mahal, kan sekarang orang banyak yang salah paham. Jadi beli kuburan yang mahal disangka di dalamnya itu enak. Seperti ada makam di Indonesia itu, ada makam
itu yang seharganya per kapling 4 miliar. Nah, di atasnya ada supermarket. Nah, mungkin dengan prasangka nanti mayitnya akan belanja itu. Mungkin akan belanja atau seperti itu. Shopping ya. Nah, padahal di bawahnya itu sama saja, itu sangat gelap sekali itu. Jadi yang dan tetap sendirian di dalamnya tetap sendirian itu sangat mengerikan kalau tidak ditemani dengan amal soleh, apalagi kalau tidak kita tolong betul-betul akan tenggelam di dalam kubur yang demikian gelap. Itu cara yang pertama. Yang kedua, itu masih proses mayit itu baru meninggal. Jadi Rasulullah itu banyak sekali memberikan kiat-kiat yang sebenarnya bisa kita lakukan, yang sebenarnya sangat berarti dan tidak butuh biaya. Tersebutlah yang kedua ini caranya adalah menyaksikan kepada mayit. Menyaksikan kepada mayit ini berdasarkan hadis sahih. Jadi hadis sahih ini dicantumkan dalam banyak sekali kitab. Ini menyatakan para ulama bahwa hadis ini sahih. Akan tetapi ada satu daerah yang sudah melaksanakan, daerah yang lain belum melaksanakan karena merasa hadis ini kok enak. Tapi kalau kita masalah enak dalam urusan hadis enak atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sahih dari sahabat Nabi, dari Rasulullah ini kita laksanakan. Kalau sudah dari Rasulullah ya pasti benar gitu ya. Pasti benar. Entah alasan apapun, kelihatan enak atau bagaimana harus kita terima. Hadisnya begini dari Anas bin Malik bahwa suatu ketika Rasulullah ini di kota Madinah itu terjangkit suatu wabah. Jadi di hari itu banyak sekali orang yang meninggal. Maka Rasulullah marru bi janazatin, tiba-tiba ada jenazah lewat. Para sahabat waktu jenazah lewat itu tiba-tiba fa'asnau 'alaiha khairon, memuji jenazah, oh ini orang baik. Rasulullah yang mendengar ini tidak bicara apa-apa, cuman wajabat gitu aja. Wajib gitu aja. Summa marru bi ukhra, tiba-tiba hari itu datang lagi jenazah yang lain karena waktu wabah seperti saat ini pandemi corona ini kan jutaan orang di seluruh dunia. Bahkan pernah di Kecamatan Turen ini ada satu desa yang sehari itu sebulan itu rekornya 32 kali sebulan itu. Jadi tiap hari mungkin ada. Nah, ini tiba-tiba jenazah yang satunya itu para sahabat bilang fa'asnau 'alaiha, jenazahnya dibilang Saron itu jelek. Rasulullah cuma tidak komentar, cuma wajabat gitu aja. Para sahabat itu terkenal sangat takut terhadap Rasulullah, nggak berani tanya, karena apa? Yang bercampur di sini adalah sahabat Khulafaur Rasyidin, sahabat 4 itu sedikit sekali meriwayatkan hadis. Karena apa? Mau tanya kepada Rasulullah itu dredeg istilahnya, nggak berani. Ini karena penasaran. Ini sahabat Rasulullah yang paling hebat, Sayyidina Umar, paling berani. Ini memberanikan diri untuk bertanya. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu an, ma wajabat, apa maksud dari panjenengan itu ya Rasul berkata wajabat ini? Ada asnaitum alaihi khairon, yang engkau puji dengan pujian yang baik, wajabat lahul jannah. Yang engkau puji fa asnau syarron alaihi syarron, wajabat lahun nar, wajib masuk neraka. Makanya kalau kita mendengarkan, mungkin ada di daerah kita, Pak Mudin bertanya biasanya, ini mayit ini jelek apa jelek? Kalau bilang jelek, harus bilang saya itu kita menolong supaya mayit itu selamat. Insya Allah kita juga nantinya akan ditolong. Ini ada cerita yang sangat panjang dari kitab Usfuriyah, kalau nggak salah saya masih ingat kitab Usfuriyah itu ada seorang yang dikatakan di situ oleh Rasulullah dalam hadis itu, lam ya'mal khairan illa tauhid. Jadi beliau ini tidak pernah berbuat kebaikan kecuali baca la ilaha illallah dulu sekali mungkin. Waktu jadi temanten mungkin. Waktu jadi temanten kan mesti dulu itu sahabat dulu gitu. Ini tidak pernah baca kebaikan kecuali baca tauhid. Tiap hari pekerjaannya ke pasar, setelah ke pasar berlagak sok kenal. Jadi ada orang misalkan baru naik mobil, baru turun dari mikrolet, kamu teman bayar saya dulu, ayo saya traktir makan. Setelah orang itu makan, makannya cepat sekali nih, cepat sekali dihabiskan, belum selesai makan pamit ke WC. Setelah itu hilang. Akhirnya orang yang bayar harus yang belakangan tadi ya. Belakangan itu tadi. Tiap hari cari makannya seperti itu, tidak pernah buat baik. Tiap hari ngakali orang istilahnya. Tersebut setelah ngakali uangnya kan banyak. Setelah banyak dia tertimpa penyakit yang dalam kitab Surya itu yang
penyakit yang mendekati kepada kematian, mungkin Iya. sudah merasa. Iya, iya. Akhirnya menggaji dua orang itu disuruh, nanti kalau aku mati, kamu iring di depan, di belakang mayatku, sebutkanlah bahwa yang dikuburkan ini orang baik, orang baik, orang baik. Cuman bilang ini orang baik gitu aja. Mungkin dia takut, kalau nggak gitu saya hantui kalau dia sudah terima uangnya. Ternyata betul, orang itu meninggal, dan dua orang yang diupah itu tadi akhirnya mengikuti mayat sambil bilang ini orang baik, ini orang baik. Nah, itu karena takdir Allah. Ini orang itu ternyata menurut Rasulullah itu dimasukkan ke surganya Allah karena kesaksian dua orang yang dibayar itu tadi. Ini sangat enak sekali. Jadi ini kelihatan sangat tidak adil, tapi ini hadis sahih. Jadi bahkan Rasulullah sendiri dalam hadis yang lain itu akan sahabat-sahabat itu sampai penasaran. Lah kalau yang menyaksikan itu 3 orang Nabi, 3 orang wajib masuk surga. Kalau 2 orang wajib masuk surga. Kalau 1 mau nanya nggak mentolo. Kalau 1 masa disaksikan sendiri. Jadi itu berarti yang pertama tadi istilahnya menolong dengan baca inna anzalna 7 kali. Yang kedua dengan menyaksikan bahwa mayit itu adalah mayit orang baik. Meskipun kita tahu bahwa mayit itu sebenarnya juga nggak pernah sholat. Itu karena perintah Nabi ya harus, kalau bisa kita tolong, insyaallah wallahu fi aunil abdi. Kalau kita mau menolong maka nalatu fi auni ahi. Kita juga nantinya pasti akan mendapat pertolongan. Itu 2 cara. Ini cara yang selanjutnya ini mungkin ada daerah yang sudah melaksanakan, juga mungkin ada yang belum, yakni zikir fida. Zikir fida itu adalah zikir yang sangat terkenal, yang biasanya kul huwallahu ahad. Itu ada yang zikir fida sugro dan kubro. Kalau zikir fida kubro ini berdasarkan dari kitab namanya kitab As-Sawi, bahwa ada keterangan di kitab itu juga berdasarkan hadis Rasulullah, man qura'aha mi'ata alfi marrah, siapa yang mau membacakan terhadap mayit itu baca kulhu 100.000 kali. Dari ini agak berat. Di versi lain 1.000 kali, tapi ini biasanya yang dilakukan oleh masyarakat ada 100.000 kali. Kalau di beberapa tempat itu ada yang pakai jagung untuk menandai itu, tiap dapat 100 dikasihlah jagung 1 itu. Fakot istaro min nafsahu min Allah. Ini kalau sudah itu maka orang yang dibacakan tadi akan telah membeli dirinya dari neraka, jadi bebas dari neraka karena dibacakan fida kubro. Jadi fida kubro itu baca 100.000 kali. Di samping banyak sekali sebenarnya fida itu ada yang zikir la ilaha illallah dan lain-lain itu banyak sekali. Itu cara-cara kita untuk menolong orang-orang yang kita kasihi. Walaupun yang membaca itu bukan ahlinya, artinya bukan keluarganya ya Gus ya. Ini malah di daerah yang di suatu daerah itu jamaah yang berkumpul selama 7 hari itu biasanya yang membacakan. Jadi bersatu, yang membacakan itu orang banyak, maka akan insya Allah tidak ada 7 hari itu sudah tembus. Jadi ini sangat penting sekali karena dalam upaya untuk menolong orang supaya bebas dari api neraka. Padahal kita tahu nanti kalau kita di neraka itu kan inna yawman inda rabbikum ka'alfi sanah, sehari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun. Kalau 1000 tahun di neraka, ini gosong ya, mengerikan. Jadi itu cara yang ketiga. Ya, ini mungkin cara yang terakhir yang ini ada kontroversi. Cara yang terakhir ini ada yang melakukan, juga ada yang tidak melakukan. Tapi ini sebenarnya banyak sekali ulama yang melakukan, antara lain yang menganjurkan itu Yai Adi Maksum Prapyak dulu, termasuk salah satu pendiri NU. Itu beliau juga menganjurkan ini yang dinamakan sholat hadiah. Ini sholat hadiah ini yang mencantumkan tentang sholat hadiah ini bisa dilihat ini di kitab Nihayatuz Zain. Banyak sekali itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani itu sebenarnya orang Indonesia tapi sudah menetap di Makkatul Mukarramah dan jadi aulia Allah di sana, wali Allah di sana.
mengarang kitab yang sangat banyak. Bahkan karya yang sangat terkenal di Indonesia itu ada namanya Marokil Ubudiyah. Ini sangat legendaris karena apa? Mengarangnya dalam satu kali perjalanan, beliau di atas perjalanan, dan di perjalanan itu lampunya mati, lampu kendaraannya itu mati, cemplung istilahnya. Dengan tangannya tiba-tiba menyala, mengaranglah kitab Marokil Ubudiyah itu sampai beliau wafat, tangannya itu cacat sedikit terbakar karena menyala sendiri. Kitab Marokil Ubudiyah, syaratnya Bidayatul Hidayah. Ini di Nihayatul Hidayah disebutkan juga di kitab Nuzhatul Majalis. Jadi dengan ulama-ulama besar ini sebenarnya sudah menambah keyakinan kita, tidak mungkin ulama main-main. Pasti dasarnya kuat. Dasarnya kuat. Juga Sitina Masalah itu kitab Sitina Masalah juga mengutip ini. Kitab Al-Misbah, kitab Urwatul Wusqa, dan banyak sekali. Bahkan ada kitab di Indonesia yang namanya kitab Melayu, kitab Perukunan, itu yang dikarang oleh ulama besar namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Badjari, wali dari Kalimantan. Itu juga menganjurkan sholat ini dalam kitab tersebut. Jadi sebenarnya ini sangat penting kita lakukan kalau kita mau, karena ini bisa dilaksanakan untuk mayit yang baru, juga mayit yang istilahnya sudah lama. Jadi bisa dilaksanakan sholat hadiah ini. Caranya sangat sederhana, yakni dalam hati itu saya niat pas waktu melaksanakan takbir itu saya niat sholat hadiah atau usolli sholat hadiah. Untuk si fulan apa lagi? Untuk siapa titik-titik. Atau untuk mayit yang banyak. Nah ini saya bacakan keterangannya. Jadi Rasulullah ini pernah menyatakan bahwa la ya'ti alal mayyit, jadi tidak pernah datang kepada mayit itu sesuatu yang lebih asaddu minal lailatil ula, yang lebih mengerikan daripada malam pertama. Kemanten itu. Kalau kemanten itu yang enak kan malam pertama ya. Malam yang tak terlupakan. Kalau mayit ini sudah yang pertama ini yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan. Farhanu mau takut bisa dapat. Jadi kita disuruh untuk istilahnya mengkasihani mayit itu dengan sedekah. Jika tidak mampu, maka disuruh fal yusolli rakaataini. Oleh Rasulullah disuruh salat 2 rakaat. Niatnya seperti itu tadi. Saya niat salat hadiah. Nah, yang pertama baca ayat Fatihah, ayat kursi, terus Al-Hakumut, takasur hatta zurtumul maqabir, surat Al-Hakumut, terus surat Al-Ikhlas 11 kali. Setelah selesai itu cuma bilang begini, Allah kata sawabaha, atau kalau bahasa Indonesia saya kirimkan pahala sholat ini untuk si fulan. Dan panjenengan lebih semerat, wahai Allah. Nah, gitu. Langsung, itu tadi di rakaat pertama. Itu tadi waktu selesai. Rakaatnya itu cuma baca ayat kursi, Al-Hakumut, Kulhu 11. Itu seperti sholat mayit gitu atau ada rukuk sujudnya? Ada rukuk dan sujudnya. Komplit cuma 2 rakaat. Setelah salam langsung dibacakan dalam hati atau bagaimana saya sholat ini saya hadiahkan untuk siapa yang dimaksud, panjenengan lebih tahu. Langsung ini oleh Allah diberikanlah sesuatu yang sangat istimewa. Langsung bayat asulullah min sa'atin ila fabrihi alfa malakin. Jadi langsung Allah subhanahu wa ta'ala itu mengirim 1000 malaikat. Jadi yang dikirim tidak hanya 1 2 tapi 1000 malaikat. Untuk apa malaikat dikirim ini? Membawa nurun wa hadiyatun yu'nisahu. Jadi membawa cahaya hadiah untuk membahagiakannya. Jadi saya pernah baca di salah satu negara ini ada orang yang mungkin salah menurut kita. Beliau itu pecinta mobil. Waktu meninggal karena putranya ini anak berbakti, belikanlah mobil seharga 2 miliar. Dikubur sekalian dengan mobilnya. Mungkin karena di dalam alam kubur ini bisa naik mobil atau ada sirkuit barangkali. Nah ini membawa hadiah yang sampai kapan hadiah ini? Sampai yungfar fisur. Jadi
pahalanya sholat hadiah tadi. Untuk orang yang disolati. Nggih. Dan kita yang mau mensolati ini tidak dibiarkan saja oleh Allah. Wa yu'tiyallahul musolli, di hadis ini Rasulullah menyatakan wa yu'tiyallahul musolli bi adai ma tala'at alaihi samsu hasanatan. Jadi yang sholat oleh Allah diberikan hadiah. Semua kebaikan semua perkara yang pernah disinari matahari itu kan banyak sekali. Nabiullah Adam matahari itu sudah ada sampai ila yaumil qiyamah. Pernah menyinari apa saja sejumlah berapa triliun, berapa juta triliun, itu dirupakan kebaikan oleh Allah dan dikasihkan kepada orang yang sholat tadi. Hebat sekali, karena kalau misalkan kita puasa saja kan satu kebaikan. Kita menciptakan kebaikan yang jutaan triliun. Ini diberikan percuma kepada orang yang sholat ini tadi. Wa yarfa'ullahu lahu arba'ina alfi darajah. Ini dan orang itu juga diberikan 40.000 derajat. Enak sekali, seperti mobilnya saya, derajat itu perbandingan seperti mobil. Jadi di surga itu satu derajat dengan derajat yang lain itu jaraknya 500 tahun. Jadi misalkan mengendarai mobil Cherry sama mobil Alphard itu beda. Sangat beda itu. Kalau saya dulu pernah punya mobil Cherry itu harganya mungkin sekitar 10 juta atau 15 juta itu. Spionnya mobil Alphard itu harganya hampir 20 juta. Jadi kalau ini derajatnya ini berbeda, meskipun sama-sama nyampe gitu berbeda. Itu mungkin kalau mobil saya itu untuk Alphard karena derajatnya berbeda cuma dapat spionnya. Dapat spionnya. Itu derajat di surga seperti itu. Jadi perbandingannya ini 40.000 derajat diberikan naik kepada orang yang pernah melakukan sholat hadiah. Rasulullah juga menyatakan wa arba'ina alfi hajjatin, 40.000 haji. 40.000 haji itu haji sekarang katanya naik 9 juta. Jadi 4 juta. Naik juga lama antrinya, Gus. Sekarang umur 30, bisa-bisa umur hampir 60 baru berangkat. 32 tahun. 40.000 haji diberikan kepada orang yang mau melakukan sholat hadiah. Terus itu Gus, yang disolati hadiah itu apa ada syaratnya atau siapa saja atau gimana itu? Tidak ada. Atau gitu ya. Tapi utamanya ini untuk mayit yang istilahnya baru meninggal. Karena apa? Karena mayit yang baru meninggal itu karena mengalami saat yang paling mendebarkan. Jadi kasihan sekali kalau tidak istilahnya ditolong. Karena nanti di alam kubur itu sangat mengerikan kalau didatangi oleh malaikat dan diberikan dengan hadiah itu, insya Allah nanti ila ayu yungkau bisul tidak akan mengalami sesuatu yang mengerikan karena sudah dikawal oleh malaikat yang jumlahnya ribuan. Jadi munkar nakir mungkin agak enggan mau malaikat kok mau kita masih ditarap juga ini. Sama teman nggak boleh saling tahu. Di samping itu, di samping diberikan itu wayakna alfa madinatin fil jannah, diberikan Masya Allah 1000 kota. Di wali kota sudah diberikan kota. Terakhir karena waktu sudah mendekati habis ini, wayu iya sawaba alfi syahidin, diberikan pahala 1000 orang mati syahid, tidak usah ngebom dan lain. Hadiah saja. Tidak ikut perang, tahu-tahu syahid. Tanpa perang ini sudah bisa menjadi syahid. Alhamdulillah. Terakhir yang diberikan oleh Allah wa yu'siya al-faqilatin, orang yang mau sholat ini nanti akan diberikan perhiasan 1000 di surga. Masya Allah. Kita sampai bingung sendiri. Seperti apa yang diberikan oleh Allah mungkin kita bisa melaksanakan salah satu poin tadi untuk menyelamatkan saudara kita. Alhamdulillah. Menyelamatkan diri kita. Alhamdulillah. Jadi istilahnya apa, bahasa kerennya anak sekarang itu bisa menjadi kegiatan yang take and give ya Gus ya. Memberi dan menerima ini. Alhamdulillah. Baik Gus, ini rupanya waktu juga yang akan harus memisahkan kita.
Namun demikian sebelum kita tutup acara ini, monggo dipimpin doa Gus agar apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Amin amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus, banyak ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa sambung lagi. Para pemirsa NUTV Turen yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kiranya sekian dan demikian yang bisa kami sajikan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tuku duren imbue pete NUTV Turen pancen oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.